Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup hari ini. Kita diberikan kesempatan bangun pagi dalam keadaan segar, menghirup udara yang segar, dan kita boleh menjalani aktivitas kita, berjalan bersama dengan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, melihat betapa besarnya anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai acara kita saat teduh doa pagi. Biarlah kita awali hari ini dengan mengucap syukur, memanjatkan doa, mengingat betapa besarnya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu, Juru Selamat kita, yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, dosa-dosa kita, cara hidup lama kita yang sia-sia, dan membuatnya menjadi lebih baik. Hidup yang total memuliakan Tuhan di segala aspek. Pertama-tama kita akan melakukan doa pagi. Kita panjatkan pokok-pokok doa untuk bangsa dan negara, untuk kehidupan tempat di mana kita berada, Tuhan tempatkan, dan juga kita berdoa untuk berbagai macam pergumulan, kesesakan, problem yang kita hadapi. Marilah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Dia. Bersama dengan Grace Ministry Church, dengan saya Evangelis Haryo Yulianto, saya mengajak saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini untuk menghadap kepada Tuhan, berdoa, melakukan saat teduh doa pagi. Setelah itu nanti kita akan sambung dengan renungan pagi firman Tuhan, dan kita persiapkan Alkitab kita yang akan diambil dari 1 Timotius 6 ayat 17-21. Baiklah, kita awali saat teduh doa pagi pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tempat yang maha tinggi, yang maha kudus, kami menghampiri-Mu. Sungguh kami bersuka cita pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan segar, diberikan kesempatan untuk hidup pada hari ini sampai detik ini. Semua karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam problem, kesesakan, kesukaran, dan beban hidup yang kami hadapi, kami masih boleh datang menghadap-Mu di hadirat-Mu yang maha kudus. Kami mengingat betapa baiknya Engkau. Kami mengingat kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kami, bahkan yang bisa mencelakai jiwa kami, namun Engkau melindungi kami, baik itu dari yang kelihatan maupun yang tidak.
Terkhususnya kami mengucap syukur atas kesehatan kami pada pagi hari ini. Dan juga untuk iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Masih Tuhan berikan perlindungan kepada kami sehingga kami tetap bisa beriman teguh kepada Yesus Juru Selamat kami. Di tengah-tengah berbagai macam kekacauan, problem, kesesakan, kesukaran, beban hidup yang kami alami, namun Engkau menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami, keuangan, kesehatan, dan berkat-berkat lain yang begitu banyak, baik jasmani maupun rohani yang kami terima. Ampuni kami ya Bapa, karena seringkali kami mengeluh, seringkali kami menggerutu, ngomel, protes, berargumen kepada Engkau. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, pemberontakan kami. Tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan, semuanya terlihat jelas di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, belas kasihan Tuhan, dan kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami sehingga kami boleh mengikuti saat teduh renungan pagi pada hari ini. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kesegaran, pengharapan, penghiburan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan kami terus menitipkan segala kekacauan di negara ini. Kami titipkan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, Gubernur, Bupati, Camat, Wali Kota, Lurah, bahkan pemerintah yang terkecil, kami berdoa untuk mereka, khususnya untuk anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan. Biarlah Roh Kudus menolong mereka di dalam menjalankan pemerintahan dengan adil dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, mengingat begitu banyak korupsi yang sudah merajalela yang sulit untuk diatasi. Kami mohon campur tangan Tuhan menolong dengan cara Tuhan sendiri, agar bisa dieliminir dengan rupa, bisa dikurangi, bahkan kalau boleh terbebas dari korupsi di semua jajaran, semua pejabat. Kami tetap berdoa untuk para pelaku koruptor yang begitu rakus, tamak menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati uang yang harus menjadi hak rakyat kecil. Pertobatkanlah mereka ya Tuhan, pakailah kami supaya kami bisa memberitakan Injil kepada mereka, mereka percaya dan diselamatkan. Kami berdoa untuk para koruptor, tokoh-tokoh para 9 naga, supaya mereka Roh Kudus gerakkan untuk mengembalikan segala kekayaan yang mereka nikmati selama ini untuk rakyat, untuk para petani, untuk para nelayan, untuk rakyat kecil yang belum mempunyai rumah. Untuk rakyat kecil yang seringkali merasa ditindas, ketidakadilan. Ya Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan
Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, baik jasmani maupun rohani. Bapa di surga, kiranya Engkau berbelas kasihan, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Secara khusus kami terus bawa ke dalam doa untuk saudara Miko yang baru mengalami pemulihan pasca stroke. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan dan memberikan pemulihan secara bertahap kepada dia, untuk makin hari makin lebih baik. Dan Tuhan berkati untuk istrinya yang merawatnya dengan setia dan memberikan kesabaran kepada dia. Juga untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, di dalam nama Yesus, supaya mereka dipulihkan dan Roh Kudus menyertai mereka jika mereka sudah mengalami kesembuhan, bahwa semuanya itu datang daripada Tuhan, dan mereka boleh menyediakan diri dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan, mengucap syukur, mengingat betapa baiknya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari persekutuan. Apapun yang mereka hadapi, apakah itu beban hidup yang begitu berat ataupun problem yang begitu berobat, sehingga mereka terpaksa harus mengambil sikap untuk meninggalkan semuanya itu. Kami mohon Roh Kudus berbelas kasihan, menarik mereka kembali, merampas mereka kembali dari kekuatan si jahat, dan memberikan iman yang teguh, iman yang menyelamatkan, iman yang genuine, untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka diberikan percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemerosotan ekonomi, bangkrut habis-habisan, bahkan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tuhan, kiranya Engkau juga berbelas kasihan, memberikan hikmat, memberikan bantuan apapun yang mereka butuhkan, supaya mereka bisa bangkit kembali dalam perekonomian mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Novi yang masih bekerja di Kamboja. Bapak, kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan Kau berkati lingkungan kerjanya. Mengingat berita-berita yang begitu miris di Indonesia, tetapi biarlah ya Tuhan, melalui nama-Mu dia boleh bekerja semaksimal mungkin, dan nama-Mu ditinggikan. Dia boleh menjadi saksi hidup dalam lingkungan kerjanya. Juga kami berdoa untuk istrinya yang di Sidoarjo. Biarlah Tuhan terus memberkati, memberikan kesabaran, memberikan hikmat, memberikan apapun yang dia butuhkan, agar dia tetap terus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapak Kosim dan Bu Ari, untuk usaha pekerjaannya. Tuhan berkati sedemikian rupa,
Biarlah pekerjaan ini menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan terus Tuhan panggil dia dalam pelayanan supaya dia merasakan betapa besar dan baiknya Engkau Tuhan, betapa kami bersuka cita melayani Tuhan, betapa kami sungguh membutuhkan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Gegi dan Bapak Rudi, Bapak Rizal, Bapak Chandra. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, juga keluarga besarnya, dan khususnya yang berkaitan dengan bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan, pulihkan. Kami sadar ya Tuhan, saat ini ekonomi semakin memburuk, lesu. Biarlah Tuhan sendiri memimpin mereka, memberikan hikmat apa yang harus mereka kerjakan. Dan mereka sadar bahwa yang terpenting adalah mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kebenarannya. Dan memakai segala bisnis, usaha, pekerjaan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Harrison di Jakarta yang mengalami kelesuan di dalam bisnis usahanya di tengah-tengah anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa. Bapak, kiranya kami titipkan ke dalam tangan-Mu. Kau terus menjaga mereka dan memberikan iman yang teguh di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Berkati untuk anaknya, istrinya, keluarganya. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang memuliakan Tuhan. Juga untuk Ibu Linda, Ibu Aniho, Ibu Naga Wijaya. Kami titipkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala usaha mereka, segala perjuangan mereka, apapun yang menjadi problem dan kesukaran mereka, Roh Kudus menolong mereka, memberikan hikmat. Bapa di surga, tidak lupa kami berdoa untuk Saudara Theo yang saat ini studi di Korea. Biarlah ya Tuhan terus memberkati anak ini, khususnya untuk imannya diteguhkan, dikuatkan, jauhkanlah dari berbagai pengaruh yang buruk dan juga pengajaran-pengajaran sesat, dan biarlah dia boleh mencari kebenaran melalui Roh Kudus yang mengarahkan pada gereja dan pelayanan yang sungguh-sungguh memberitakan Injil yang ketat, Injil yang murni, dan dia diberikan semangat yang berkobar-kobar juga untuk melayani. Tuhan terus berkati studinya sampai selesai. Bahkan kami serahkan masa depannya seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menikmati pemberitaan firman Tuhan. Karena Roh Kudus menolong kami untuk fokus pada pemberitaan firman, supaya kami disegarkan, dikuatkan. Singkirkan segala kuasa-kuasa gelap yang hendak mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya apapun yang mereka lakukan tidak berhasil. Sebaliknya firman Tuhan tumbuh berbuah lebat di hati kami, membuat kami berkobar-kobar dan makin giat melayani Tuhan di segala aspek, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberkati keluarga besar kami. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan diri kita
buka firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 17-21. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Titipan Ilahi dan Hidup Kekal. Dari Perjanjian Baru 1 Timotius 6 ayat 17-21. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan, kenyamanan, kenikmatan, kemakmuran, kelimpahan adalah jerat yang mematikan. Jika tidak diiringi rasa syukur dan bagaimana menikmatinya secara bertanggung jawab di hadapan Allah dan untuk memuliakan Tuhan yang adalah sumber berkat serta rela berbagi kepada sesama. Dalam surat Paulus kepada Timotius ini, ia menutup surat ini dengan nasihat yang sangat kuat mengenai dua hal penting. Kekayaan yang benar dan penjagaan terhadap iman yang dipercayakan. Jadi Paulus menyoroti bagaimana kekayaan bisa menyesatkan jika tidak diletakkan di dalam perspektif yang benar, dan bagaimana kebenaran Injil harus dijaga dengan setia, dengan ketat, murni, dan tulus. Jadi kekayaan berkat yang Tuhan berikan harus kita letakkan di dalam perspektif yang benar, bahwa semuanya adalah diri Dia, dan kita kembalikan untuk Dia. Semuanya bagi Dia, oleh Dia, dan kita kembalikan kepada Dia demi hormat dan kemuliaan namanya. Bukan untuk kita nikmati secara tamak, secara ragus, secara berlebihan. Kita mengingat ya betapa sekarang korupsi di Indonesia luar biasa. Bukan lagi miliaran, tetapi sudah triliunan. Selalu tidak ada habisnya keinginan mereka, pengen lagi, dan lagi. Tidak akan dipuaskan oleh harta benda duniawi yang fana dan sementara ini. Akan berhenti baru setelah ketemu, diciduk KPK. Kekayaan adalah berkat Allah jika digunakan dengan benar. Tetapi juga bisa menjadi jerat yang berbahaya jika hati kita melekat padanya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Orang seringkali merasa berat untuk menyalurkannya kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Di
disimpan sendiri, dikip sendiri, ditumpuk sendiri dari hari ke hari, terus inginnya lebih dan lebih. Dan itulah nafsu dan natur orang berdosa, selalu cenderung pada kejahatan, menuruti nafsu egonya sendiri. Kita lihat di sana ada peringatkan kepada orang-orang kaya untuk jangan tinggi hati. Natur orang berdosa memang begini, saudara, enak sedikit lupa Tuhan, lupa yang pernah menolongnya, lupa terhadap masa lalu yang mengangkatnya sampai ke titik yang sekarang, lupa kepada Tuhan yang memberi segalanya. Sikap yang benar terhadap kekayaan seperti dalam ayat 17-19 ya. Jangan tinggi hati. Paulus memperingatkan agar orang-orang kaya tidak menjadi sombong, tinggi hati. Bahwa kekayaan di dunia ini adalah sementara. Bahwa kekayaan duniawi seringkali menimbulkan rasa superioritas yang sangat berbahaya, dan itu tanpa disadari. Orang yang sombong karena hartanya itu menunjukkan bahwa hatinya lebih berakar pada dunia daripada Kristus, daripada Juru Selamat, daripada Tuhan kita. Sikap yang tinggi hati itu berlawanan dengan semangat Injil yang menuntut kerendahan hati. Orang Kristen yang memiliki harta harus mengingat bahwa semua kekayaan itu adalah anugerah Allah, berkat Tuhan. Mendapat berkat dari Allah, itu artinya mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkannya kepada orang lain, agar mereka mengenal kasih Allah, merasakan kasih Allah yang amat besar, khususnya yang diberikannya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ibaratnya seperti saluran air got ya. Air itu kalau tidak disalurkan ya, got itu tidak disalurkan alirannya dengan lancar, akan mampet, dan kalau mampet jadi bau ya. Maka harus disalurkan supaya alirannya menjadi lancar, dan terutama disalurkan untuk yang memuliakan Tuhan. Dan jangan berharap pada yang tak tertentu, yang tak tentu seperti kekayaan. Saudara dikasih Tuhan, kekayaan itu bersifat tidak stabil dan tidak dapat dijadikan standar utama hidup kita. Oh, kalau kita kaya, makmur, berkelimpahan, itu diberkati Tuhan. Jadi tidak stabil ya, tidak dapat dijadikan sandaran utama hidup. Standar hidup orang percaya itu firman Tuhan, bukan berkat-berkat, bukan pengalaman-pengalaman, bukan tanda-tanda dan mukjizat, bukan nubuatan-nubuatan, tetapi hanya firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan kita bisa hidup. Kita mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Bicara tentang kekayaan, saudara, renungkan, jika terkena krisis moneter, misalnya krisis ekonomi sedikit saja akan goyah.
harga indeks saham gabungan jadi anjlok, ekonomi melemah, ekonomi melambat, makin lesu, usaha makin sulit. Orang yang bersandar pada kekayaan itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Suatu saat akan roboh pada waktunya. Tak peduli berapapun banyaknya kekayaan yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan, ia akan roboh pada waktunya. Di situ diingatkan bahwa supaya mereka berharap hanya kepada Allah yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi supaya kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang menyediakan segala sesuatu dengan melimpah. Pencipta, pemelihara yang mempunyai alam semesta beserta segala isinya ini. Dialah yang menyediakan semuanya dan kita harus mengingat berucap syukur kepada Dia. Karena Dia yang punya segalanya. Kita aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan yang kasih-Nya sempurna. Juga agar mereka berbuat baik. Ditegaskan di situ menjadi kaya di dalam kebajikan, menjadi suka memberi dan berbagi, atau mengumpulkan harta yang akan datang, yang bernilai kekal. Kaya dalam kebajikan. Paulus tidak hanya memperingatkan tentang bahaya kekayaan, tetapi juga menasihati bagaimana menggunakannya supaya menggunakannya dengan bijak untuk berbuat baik. Kekayaan harus menjadi sarana untuk menolong sesama. Apapun latar belakang mereka, ras mereka, agama mereka, mereka ciptaan Tuhan. Kekayaan harus menjadi sarana untuk menolong sesama sebagai alat Tuhan untuk menolong sesama, saluran berkat, supaya orang lain melihat orang Kristen ini menjadi saluran berkat, ya, supaya mereka bisa merasakan kebesaran Tuhan. Juga suka memberi dan berbagi. Artinya memberi dengan sukacita. Dan itu adalah tanda bahwa seseorang memahami kasih karunia Allah. Kalau dia menerima berkat yang melimpah atau bahkan dengan cara apapun menumpuk harta kekayaan secara rakus, tamak, dan untuk dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, itu adalah sikap yang sangat berbahaya. Sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita share kepada sesama manusia, terutama yang membutuhkan, maka orang lain itu akan memahami betapa besarnya kasih karunia Allah dalam Yesus terhadap orang percaya, terhadap orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kekayaan sejati tidak ditemukan dalam jumlah uang yang kita miliki, tetapi dalam seberapa banyak kita berinvestasi untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Nah, orang kan senang ya investasi properti, jalan tol, investasi saham,
Bitcoin, dan apapun itu. Tapi semuanya itu sementara. Kita tidak tahu kapan kemah kita di muka bumi ini dibongkar oleh Tuhan. Mungkin bisa cepat, mungkin bisa beberapa tahun lagi, tetapi yang pasti bahwa semuanya itu akan berakhir. Tetapi yang bernilai kekekalan itu penting buat kita. Ada kehidupan yang kekal bersama dengan juru selamat di surga, ataukah di tempat lain di neraka tanpa juru selamat. Dan itu perlu kita pikirkan, harus kita pikirkan, kita renungkan dalam-dalam. Kemana semuanya yang kita miliki akan pergi pada saat kita meninggalkan dunia ini. Artinya untuk menabung untuk kekekalan. Jadi mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Memprioritaskan, memikirkan mulai sekarang hal-hal yang bernilai kekekalan. Jadi ini berbicara tentang hidup yang berbuah kekal melalui pelayanan, kebaikan, dan kesetiaan dalam menggunakan harta duniawi. Jangan pernah berpikir, aku masih muda, aku harus menikmati pekerjaan, kekayaan, kelimpahan, dan sebagainya. Aku akan puas-puaskan. Karena banyak terjadi, saudara. Hari ini kita ngobrol bersama, 1 jam kemudian dia dipanggil Tuhan. Karena hari-hari Tuhan itu seperti pencuri, kita tidak tahu kapan. Pernahkah kita memikirkan itu, merenungkan itu? Dan kemana semua yang saudara impikan, kumpulkan jika saudara dipanggil Tuhan? Banyak orang yang mempunyai pasangan gelap atau istri simpanan atau apa, justru pada saat ditinggalkan harta bendanya lari ke sana, bukan pada keluarganya sendiri, bukan pada anak istrinya. Pikirkan, semua harta benda itu fana dan sementara. Dan pikirkan saudara mau hidup berapa lama lagi. Saudara tidak tahu. Karena itu adalah dalam otoritas Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sesuai dikasih Tuhan, setiap tindakan kasih dan kebaikan yang kita lakukan itu adalah investasi kekal yang tidak akan pernah lenyap. Kita melihat berikutnya di situ ada perintah kepada Timotius atau kepada setiap pelayan Tuhan. Yang pertama, peliharalah apa yang dipercayakan. Menjaga titipan ilahi. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jadi penitipan ini merujuk pada Injil yang murni, ajaran yang sehat, ajaran yang ketat yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Jangan mengkhianati kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Sekecil apapun pelayan saudara, itu berharga. Jangan pernah menganggap sepele pelayan apapun. Kalau itu kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan total untuk memuliakan Tuhan. Jangan mengkhianati kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Misalnya karena gerejanya kecil, pelayanannya kecil, atau bahkan sepi, langsung buru-buru ditinggalkan. Atau katakanlah tidak menguntungkan lagi dan tidak ada uangnya, tidak ada prospek.
Bukankah banyak yang demikian? Saudara yang dikasih Tuhan, setialah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Sekalipun itu kecil, remeh, sepele, dan tidak terlalu dihargai. Tetaplah setia kepada Tuhan di dalam pelayananmu itu. Lakukan semata-mata karena cinta Tuhan. Bahkan sekalipun PK atau gajinya kecil, lakukan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Yakin Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan mencukupkan kita, memelihara kita. Nah, ini yang sering terjadi ya, merasa tidak ada damai sejahtera, langsung mutung, langsung berhenti dari pelayanan di tengah jalan. Pelayanan bukan soal damai sejahtera atau apa, saudara. Dimanapun kita berada, pelayanan itu, kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhan akan kuatkan. Tapi kalau kita mengandalkan perasaan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, maka suatu saat akan gagal, akan putus asa, akan kecewa, dan sebagainya. Juga hindari omong kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan dari pengetahuan dunia. Artinya fokus pada memperhatikan firman Tuhan, menjaga firman Tuhan, pemberitaannya seketat mungkin, semurni mungkin, dengan sikap dan motivasi takut dan gentar kepada Tuhan, dengan penuh hormat. Nah, ini yang jalan difahami. Bahwa firman Tuhan itu bukan untuk bahan lelucon. It's not a joke at all. Sesuatu yang harus disampaikan dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi maksud dan kehendak kita. Jadi Paulus memperingatkan kita untuk waspada terhadap pengajaran palsu. Dari omong kosong, pengetahuan palsu, dan penyimpangan doktrinal. Banyak hamba Tuhan palsu yang mau terus mengarang bebas cerita ngalor ngidul yang keluar dari konteks yang Alkitab firman Tuhan maksudkan. Mereka dagel, menghibur, melawak, lucu agar digemari audiens. Kalau banyak yang suka, akan banyak yang hadir. Kalau banyak yang hadir, persembahan akan lancar. Para hamba Tuhan palsu ini tidak mau belajar baik-baik dan hanya menjadikan pelayanan seperti proyek dan tempat mencari makan. Waspada terhadap hamba Tuhan palsu yang hanya peduli dengan dompet saudara ketimbang kerohanian saudara yang dibentuk sesuai dengan karakter Yesus melalui firman-Nya. Firman-Nya yang murni dan benar, yang memberitakannya dengan penuh hormat, dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dan bukan seperti acara dukul ya, empat mata. Wah, senang kalau ada hamba Tuhan yang bisa ngelawak gitu ya, tapi sebenarnya kosong, hanya menghibur sesaat, hanya memberikan kelegaan sesaat. Pernahkah saudara memikirkan yang saudara butuhkan adalah firman Tuhan, bukan yang lain? Ketika Injil diselewengkan, maka keselamatan manusia terancam. Oleh karena itu, Injil harus dijaga dengan setia.
seperti seorang penjaga gerbang yang tidak pernah tidur. Ya, waspada, hati-hatilah terhadap hamba Tuhan yang hanya memberitakan firman Tuhan yang mengenakan telinga, yang lucu, seperti acara stand up komedi. Tapi sebenarnya tidak ada isinya. Ada yang mengajarkannya dan menyimpang dari iman. Jadi kemurnian iman hanya bisa melalui anugerah. Tetapi tanggung jawab orang beriman adalah memberi makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan yang murni, yang ketat, dan menjunjung tinggi kebenaran. Bukan malah memberikan kesempatan, memberi panggung kepada para penyesat dan mengajarkan secara menyimpang dari iman Kristen untuk bebas mengajarkan ajarannya yang sesat dan menyimpang itu kepada orang banyak, khususnya orang awam. Jangan pernah beri panggung pada mereka. Orang yang bukan berasal dari kebenaran tidak akan cinta kebenaran dan tidak bisa menghargai kebenaran. Karena itu penting untuk terus belajar, untuk menggali, mempelajari, dan membaca firman Tuhan. Terutama bagi mereka yang melayani dan mengajar. Tidak peduli sudah profesor, doktor, teologi, PhD sekalipun. Apalagi para apologetika Kristen karbitan di media sosial yang tidak jelas belajar di mana, kapan, dan dengan siapa. Selalu cek dan recheck pernyataan mereka, statement mereka, ajaran mereka dengan cek, recheck dengan firman Tuhan. Jangan terlalu kagum dengan siapapun kecuali apa yang diajarkan, dipertahankan itu selaras sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita tunduk pada firman Tuhan yang diajarkan, bukan pada orangnya. Jadi sekali lagi ya, saudara-saudara harus selalu cek dan recheck segala pengajaran, kesaksian, tanda-tanda dan mujizat, nubuat-nubuat. Cek, recheck dengan kebenaran firman Tuhan. Berhenti dari belajar atau berpusat pada firman Tuhan, maka berpotensi akan menyimpang, menyesatkan, dan disesatkan. Dan gereja, STT, seminari harus makin ketat, makin murni lagi dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan asal-asalan. Oh, kan gajinya kecil, asal-asalan aja. Oh, kan gak ada PK-nya. Sudah, berikan apa adanya aja. Ingat saudara, yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kita berurusan dengan Tuhan yang punya alam semesta ini, yang maha tahu, yang maha kuasa. Maka berikan yang terbaik. Kasih karunia menyertai setiap orang percaya. Agar kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Paulus menutupnya dengan kasih karunia menyertai kamu. Jadi kekuatan untuk menjaga kebenaran Injil bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari kasih karunia Allah yang menopang. Pagi hari ini apakah kita cenderung menjadi tinggi hati karena keberhasilan materi yang kita miliki? Apakah kita memandang kekayaan sebagai sarana untuk berbuat baik dan untuk melayani Tuhan? Apakah kita berkomitmen untuk menjaga kemurnian Injil di tengah arus pemikiran dunia yang menyesatkan?
dunia yang sudah kacau balau saat ini, yang sudah tercemar oleh dosa, yang sudah terpolusi oleh dosa. Apakah kita sudah siap menghadapi kekekalan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan yang sejati tidak terletak pada harta duniawi, tetapi pada hidup yang berbuah baik dan berinvestasi bagi kekekalan. Kita dipanggil untuk menggunakannya, menggunakan semua harta dengan bijaksana, dengan rendah hati, dengan penuh kasih, sambil menjaga kemurnian Injil yang telah dipercayakan kepada kita. Orang Kristen yang bijak adalah dia yang memahami bahwa hidupnya adalah titipan Allah, dan ia harus mengelolanya demi kemuliaan Sang Raja. Kiranya saat teduh dan renungan pagi, doa pagi pada hari ini memberkati kita semua, dan Roh Kudus menolong kita apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk acara saat teduh doa pagi hari ini. Kami diingatkan untuk senantiasa ingat kepadamu sebagai sumber hidup, pemberi segala sesuatu. Bahwa berkat yang kami peroleh, keuangan, kekayaan, semuanya datangnya daripadamu. Sekalipun kami juga mengusahakannya segiat mungkin, tapi tanpa berkat-Mu ya Tuhan, semuanya akan sia-sia. Tolong kami untuk memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekekalan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kami titipkan masa depan kami, hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami ke dalam tangan-Mu. Buatlah kami makin dekat kepadamu ya Tuhan, dan kami berkomitmen pada pagi hari ini untuk memberikan semuanya kepadamu. Dan dengan perasaan takut dan gentar akan kekudusan Tuhan. Bahwa Tuhan melihat segalanya, apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami usahakan. Tolong kami mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Dan kami bersandar, berharap sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saat teduh doa pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari demi hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, iring Tuhan, mengikut Tuhan, dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam kesukaran, problem, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita mulai dengan mengucap syukur, dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, dan menjalani hidup ini dengan sukacita. Tuhan memberkati.